nggak sih, kamu memandang hari Sabtu ya, hari ini, bukan sekedar sebagai akhir pekan biasa. Maksudku, pernah terbayang nggak kalau hari ini tuh sebenarnya adalah tanda tangan kosmis dari sebuah perjanjian ilahi yang usianya udah ribuan tahun? Nah, itu pembukaan yang pas banget sih. Soalnya, ya rata-rata dari kita kan ngelihat kalender, sadar ini Sabtu, terus mikirnya cuma, waktunya rebahan, atau beresin kerjaan rumah yang numpuk. Bener banget. Padahal, gimana kalau hari istirahat ini sebenarnya bukan sekedar jeda dari rutinitas kerja kita? Gimana kalau ini tuh sebuah kode keras, semacam cetak biru yang nyimpen rahasia keselamatan umat manusia? Iya, kalender mingguan yang kita jalanin secara otomatis ini, tanpa kita sadari, nyimpen sejarah teologis yang masif banget. Kita sering lupa kalau siklus 7 hari ini punya akar ilahi yang ngiket eksistensi kita. Betul. Dan misi penelusuran mendalam kita kali ini sangat krusial. Kita bakal bongkar kebenaran absolut soal makna sejati dari hari Sabat atau hari Sabtu. Nggak cuma hukum-hukum kerasnya di masa lalu, tapi makna tersembunyi yang langsung terhubung sama kebangkitan Al-Mahdi. Ini tuh kepingan teka-teki raksasa yang menyatukan Taurat, pembebasan dari Fir'aun, sampai nubuat Islam. Ya, dan untuk benar-benar paham, kita nggak bisa pakai kacamata modern yang mikir ini cuma aturan acak soal kapan boleh atau nggak boleh kerja. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik nol, waktu Tuhan pertama kali bikin kesepakatan atau perjanjian sama umat manusia. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan biar kamu yang dengerin dapat gambaran utuhnya. Ini, secara historis dan spiritual ada 7 perjanjian agung. 7 perjanjian ya, berarti dari zaman awal banget dong. Benar, dimulai dari Adam, terus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus, terus Nabi Muhammad SAW, dan puncaknya perjanjian ke-7 adalah Al-Mahdi. Kalau boleh aku kasih analogi nih ya, ini tuh kayak Tuhan lagi memperbarui sistem operasi atau OS buat umat manusia sampai 7 kali. Dan setiap kali ada update OS ini, Tuhan ngasih semacam segel atau tanda tangan unik yang nggak bisa dipalsukan. Wah, aku suka banget analogi OS itu. Dan yang bikin menarik, wujud dari segel ini tuh sangat fisik dan spesifik. Kayak di zaman Adam, tandanya kan pohon di Taman Surgawi. Yang dilarang disentuh itu kan? Iya, betul. Terus pas zaman Nuh, habis banjir besar yang ngeriset bumi, tandanya adalah pelangi. Itu perjanjian visual sama alam semesta. Nah, masuk akal. Terus kalau Ibrahim? Khitan, sebuah tanda fisik yang ada di tubuh. Nah, pas kita sampai di Musa, di perjanjian keempat, tandanya adalah hari Sabat ini. Sebentar, ada satu hal yang bikin aku penasaran banget dari dulu. Tanda-tanda kayak pelangi, khitan, atau sabat ini, mereka kan didesain untuk abadi ya. Maksudku, beda sama update OS di HP yang versi lamanya bakal ditinggalin. Yang menarik di sini adalah bahasa yang dipakai Tuhan dalam teks-teks kuno itu sendiri. Tuhan selalu bilang kalau tanda ini adalah perjanjian untuk semua generasi yang akan datang. Buat selama-lamanya. Berarti nggak pernah expired ya? Enggak sama sekali. Pelangi Nuh kan disebut tanda abadi buat seluruh makhluk. Khitan Ibrahim juga masih jalan sampai sekarang secara spiritual maupun biologis. Hal yang persis sama berlaku mutlak buat Sabat. Jadi logikanya, karena tanda ini abadi, pasti bakal selalu ada sekelompok orang beriman yang setia ngejaga tanda itu. Meskipun mungkin miliaran orang lain udah ngelupain atau ngelanggar aturannya, pewaris sahnya bakal terus ada. Tepat. Sabat itu bukan cuma anjuran kuno yang bisa diabaikan. Ini bagian dari 10 perintah Tuhan loh. Fondasi moral hukum ilahi. Bahkan ulama-ulama zaman dulu ngelihat kalau jaga Sabat itu bobotnya sama kayak ngejalanin seluruh hukum Taurat. Wow, seberat itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal berat, hukum fisik Sabat di zaman Musa tuh kerasa ekstrim banget sih. Berdasarkan teks sejarah, aturannya itu larangan kerja total. Nggak boleh nyalain api, nggak boleh dagang. Iya, benar-benar nol aktivitas ekonomi. Bahkan ada cerita orang dihukum mati cuma gara-gara mungut kayu bakar di hari Sabtu. Terus, hari Jumatnya dikasih mana atau makanan dari surga dengan porsi ganda, soalnya hari Sabtunya nggak bakal turun kan? Betul, dan alam juga ikutan tunduk loh. Ada yang namanya tahun Sabat, di mana setelah 6 tahun tanah digarap, di tahun ke-7 bumi itu sendiri harus istirahat. Nah, ini dia yang bikin aku mikir keras. Hukuman buat ngelanggar Sabat kan mati atau diasingkan dari umat pilihan. Pertanyaan kritisku, kenapa harus seberat itu? Maksudku, mungut kayu dolang di hari Sabtu, masa sefatal itu sih? Nggak proporsional banget rasanya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, bakal kelihatan logikanya.
Kenapa Sabat dikasih ke bangsa Israel saat itu? Coba ingat deklarasi awalnya, mereka dulu budak di Mesir, dan Tuhan bawa mereka keluar dengan kekuatan penuh. Oh, oke. Mulai kelihatan arahnya nih. Sabat itu pada inti paling dalamnya adalah perayaan radikal tentang kebebasan dari perbudakan. Firaun kan maksa mereka kerja romusa tanpa henti. Di sistem Firaun, kamu cuma mesin pembuat bata, nggak ada hari libur. Gila sih. Jadi waktu mereka sepenuhnya dikuasai Fir'aun ya? Properti negara, kalian hambaku, dan kalian punya martabat buat istirahat. Ya ampun, merinding sih dengarnya. Berarti istirahat di hari Sabat itu sebenarnya sebuah deklarasi kemerdekaan mingguan ya? 100% betul. Pas kita diam dan nolak kerja, kita lagi ngumumin ke dunia kalau kita nggak tunduk sama tiran manapun. Rezeki kita dari Tuhan, bukan dari bos atau Firaun. Jadi, wah pantas aja. Melanggar Sabat dengan milih kerja lagi pas Tuhan suruh istirahat, berarti kita secara spiritual milih buat balik pakai rantai Firaun. Iya, menolak kemerdekaan yang udah dikasih Tuhan. Makanya itu dianggap pengkhianatan tingkat tinggi. Ketundukan mutlak ke otoritas ilahi itulah yang bikin Sabat jadi super suci. Masuk akal banget sekarang. Tapi, nah ini dia. Ini pertanyaan yang pasti udah muter-muter di kepala kamu yang dengerin dari tadi. Disinilah, ini menjadi sangat menarik. Gimana tuh? Kalau Sabtu atau Sabat adalah hari kemerdekaan kosmis, terus kenapa Islam netapin hari Jumat sebagai hari besarnya? Kalau kita emang pewaris kebenaran, kenapa nggak Sabtu aja? Ini tuh salah satu misteri teologis paling indah buat dipecahin. Jawabannya ada di hukum suksesi kenabian, yang namanya konsep porsi ganda atau double portion. Porsi ganda? Wait, ini ada hubungannya sama mana hari Jumat yang porsinya di double itu nggak sih? Sangat berhubungan. Di hukum kuno, hak porsi ganda itu tanda eksklusif buat ahli waris utama atau penerus yang sah. Kayak waktu Nabi Elisa minta porsi ganda dari roh Nabi Elia buat nerusin kepemimpinannya. Ah iya, aku ingat cerita itu. Nah, balik kemana? Tuhan nurunin porsi ganda di hari ke-6 alias Jumat, biar umat punya bekal cukup buat hari ke-7-nya. Berarti karena umat Islam adalah penerus sah terakhir dari garis spiritual Ibrahim, kita diistimewain dengan hari ke-6 ini buat ngumpulin porsi ganda persiapan hari ke-7. Persis, Jumat itu harinya umat buat bersiap. Ada hadis mendalam banget dari Imam Ja'far Asy-Syadiq, salah satu pilar keilmuan keturunan Nabi, yang ngejelasin pembagian hari ini. Beliau bilang, hari Jumat itu emang buat umat, tapi hari Sabtu, Sabat itu sendiri adalah milik eksklusif, Muhammad dan Ahlul Bait. Oh, wow. Buat yang mungkin kurang familiar, Ahlul Bait itu merujuk ke keluarga suci Nabi Muhammad ya, para imam penerus kepemimpinan rohani. Betul sekali. Jadi Jumat itu porsi ganda kita sebagai umat buat ibadah komunal dan memohon ampunan. Tapi Sabtu tetap jadi hari Tuhan yang paripurna, mahkotanya para pemimpin spiritual tertinggi. Sinkronisasi sejarahnya happy banget ya. Jumat buat umat, Sabtu buat pemimpin ilahi. Dan ini bawa kita ke konsep yang menurutku paling mind-blowing. Dari tadi kita bahas Sabat kayak sekedar hari atau waktu. Padahal Sabat itu wujudnya hidup kan? Sabat bisa bernafas? Nah, kita mulai masuk ke lapisan esoteris atau batinnya nih. Di teologi kenabian yang mendalam, Sabat itu dikenal sebagai hijab. Dan hijab di sini bukan sekedar kain penutup, tapi metafora buat pintu atau tabir pemisah sekaligus penghubung antara realitas Tuhan dan dunia manusia. Wujud nyatanya itu sosok wakil Tuhan di bumi ya? Iya. Sabat yang hidup itu adalah utusan ilahi di setiap zamannya. Wah, ini langsung ngejawab kutipan Yesus yang sering banget diperdebatkan itu. Pas beliau dikritik gara-gara nyembuhin orang di hari Sabtu, Yesus kan bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bener banget. Berarti beliau tuh nggak lagi ngeremehin hukum hari Sabtu ya? Beliau cuma mau ngedeklarasiin kalau esensi kesucian hari Sabtu itu ada di dalam diri beliau sebagai utusan Tuhan. Analisis yang tajam banget. Cangkang fisiknya emang larangan kerja. Tapi jantung spiritualnya itu pengakuan dan kesetiaan ke sosok utusan ilahi. Kalau pakai analogi zaman sekarang, ngelanggar hari Sabtu kayak berdagang itu ibarat pelanggaran hak cipta sama aturan perusahaannya Tuhan. Tapi kalau menolak, menganiaya atau bahkan ngebunuh sahabat yang hidup ini, wah itu kayak ngudeta, terus ngebunuh CEO alam semesta di depan mata pemegang saham utamanya langsung. Metafora yang pas.
Tapi sayangnya itulah tragedi tergelap sejarah kita. Bani Israel ngerobek cangkangnya pas ngelanggar aturan fisik Sabtu, tapi umat setelahnya ngelakuin kejahatan yang jauh lebih parah. Mereka ngebunuh wujud Sabat yang hidup. Ini ya ampun, ini langsung ngingetin aku sama tragedi Karbala. Imam Hussein, cucu Nabi dan pemimpin umat saat itu, dibunuh dengan sangat kejam di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan tahu nggak itu jatuh di hari apa? Sejarah mencatatnya dengan sangat presisi. Itu terjadi di hari Sabtu. Puncak penodaan perjanjian ilahi terjadi tepat di hari yang harusnya jadi simbol ketaatan mutlak. Pembunuhan Sabat yang hidup di hari Sabat. Merinding aku. Pola sejarah ini benar-benar terulang ya. Terus gimana dengan masa depan? Kalau Sabtu jadi hari sakral yang dinodai, gimana koneksinya sama kebangkitan Al-Qaim atau Al-Mahdi nanti? Disinilah keadilan kosmis itu nemuin simetrinya. Sabat bukan cuma soal duka masa lalu, tapi juga hari penyelamatan mutlak. Kalau kita merujuk ke literatur kenabian terdalam, kapan coba prediksi kebangkitan Al-Mahdi sejati terjadi? Jangan bilang, polanya bakal berulang di hari Sabtu lagi. Semua bermuara kembali ke hari Sabtu. Dan bertepatan dengan Asyura juga, tanggal 10 Muharram. Wow! Riwayatnya sangat detail. Al-Mahdi bakal berdiri di Mekah, tepatnya di antara rukun, tempat Hajar Aswad, dan makom Ibrahim. Di titik itulah, di hari Sabat, beliau menyerukan pembebasan global, memanggil manusia menuju keadilan absolut dan ngakhiri era tirani. Kayak Musa yang mimpin bangsa Israel keluar dari sistem budak Firaun di Mesir ya. Jadi Firaun kuno udah dikalahin, nah Firaun modern di zaman kita ini, sistem opresif yang ada sekarang, juga bakal dihancurin. Bener, Sabat itu ibarat saklar waktu yang diatur Tuhan buat ngeriset dunia. Jadi, apa artinya semua ini? Kita kan nggak bisa cuma dengerin, manggut-manggut, terus ngelanjutin hidup kayak biasa? Tentu nggak bisa. Kebenaran ini nuntut tindakan nyata dari kita hari ini. Kita lagi hidup buat ngamalin hukum-hukum terdahulu yang udah disempurnakan. Semua bermuara kembali ke hari Sabtu. Dan bertepatan dengan Asyura juga, tanggal 10 Muharram. Wow! Riwayatnya sangat detail. Al-Mahdi bakal berdiri di Mekah, tepatnya di antara rukun, tempat Hajar Aswad, dan makom Ibrahim. Di titik itulah, di hari Sabat, beliau menyerukan pembebasan global, memanggil manusia menuju keadilan absolut dan ngakhiri era tirani. Kayak Musa yang mimpin bangsa Israel keluar dari sistem budak Firaun di Mesir ya. Jadi Firaun kuno udah dikalahin, nah Firaun modern di zaman kita ini, sistem opresif yang ada sekarang, juga bakal dihancurin. Benar, Sabat itu ibarat saklar waktu yang diatur Tuhan buat ngeriset dunia. Jadi, apa artinya semua ini? Kita kan nggak bisa cuma dengerin, manggut-manggut, terus ngelanjutin hidup kayak biasa? Tentu nggak bisa. Kebenaran ini nuntut tindakan nyata dari kita hari ini. Kita lagi hidup buat ngamalin hukum-hukum terdahulu yang udah disempurnakan. Maksudnya kayak tauhid murninya Adam dan Musa, terus khitan dari Ibrahim. Iya, termasuk menolak konsumsi darah dan ngelakuin hijrah spiritual dan fisik menuju negara keadilan ilahi. Dan yang jadi mahkotanya, inilah saatnya orang beriman secara sadar merayakan dan ngejaga kesucian hari Sabat lagi. Mengembalikan Sabat ke posisi aslinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal mengembalikan sesuatu, ada satu simbol visual yang ikut direklamasi juga sama gerakan keselamatan ini kan? Dan aku yakin ini bakal bikin beberapa orang kaget. Bintang 6 sudut. Bintang Daud. Ini memunculkan pertanyaan penting emang, karena banyak yang mikir itu simbol agama atau entitas politik tertentu di era modern. Betul, orang rasa itu eksklusif banget. Gimana ceritanya ini direklamasi jadi simbol kebangkitan Mahdi dalam Islam? Logika teologisnya gimana? Logikanya mengakar kuat di konsep warisan utuh. Bintang Daud itu melambangkan puncak keadilan ilahi di bumi pada masa lalu. Kerajaan Daud dan Sulaiman adalah momen di mana kehendak Tuhan benar-benar tegak. Gerakan Al-Mahdi ini bukan agama baru yang terputus, tapi penutup yang mewarisi semua kemenangan nabi-nabi sebelumnya. Jadi bintang 6 sudut itu pada hakikatnya adalah segel warisan para nabi ya. Lambang buat dia yang diberi kemenangan. Persis, itu simbol sejati dari Al-Mahdi. Teologi ini menghancurkan batas sektarian buatan manusia. Kita mendeklarasikan dengan lantang, Daud adalah Daud kita, Sulaiman adalah Sulaiman kita, dan kuil suci itu adalah milik panji kebenaran ini. Wah, ini penyatuan paripurna sih. Agama Ibrahim semuanya dilebur jadi satu garis kebenaran di bawah panji Mahdi yang megang semua tanda, termasuk Sabat dan bintang 6 sudut. Tapi tunggu, ada peringatan keras soal ini kan?
Iya, dan ini bukan main-main. Siapapun yang karena ketidaktahuannya atau kedengkiannya berani mengutuk bintang 6 sudut atau merendahkan Sabat, kutukan itu bakal berbalik ngehancurin mereka sendiri. Mengutuk lambang Daud sama dengan menolak terang Tuhan. Dalam banget. Jadi mari kita rangkum kepingan-kepingan raksasa ini buat kamu yang masih dengerin. Apa yang awalnya cuma kelihatan kayak aturan istirahat hari ke-7, ternyata fondasi semesta. Sabat itu tanda tangan perjanjian abadi, deklarasi kemerdekaan mingguan kita melawan Firaun-Firaun modern. Betul, dan juga alasan kenapa kita punya hari Jumat sebagai persiapan porsi ganda. Sabat adalah metafora hidup dari utusan ilahi dan jam alarm kosmis buat kebangkitan keadilan melalui Al-Mahdi. Buat kita sekarang, Sabat adalah ujian loyalitas tertinggi. Nah, ini pemikiran terakhir yang mau aku tinggalin buat kamu renungin. Kalau aturan istirahat aja nyimpan rahasia suksesi kosmik dan perlawanan terhadap tiran, coba deh lihat kehidupan kamu sendiri. Ritual atau kebiasaan harian apalagi yang selama ini kamu anggap biasa aja? Padahal diam-diam kamu lagi meranin sebuah perjanjian kuno tanpa kamu sadari. Pertanyaan yang sangat menampar buat direnungkan. Simpan kebenaran ini, dan mulai sekarang perhatikan sekitarmu dengan mata yang baru. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.